Baik sahabat Yusan, kita masih melakukan talkshow podcast diskusi bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Sumedang. Ada Ibu Ketua, ada Ibu Wakil Ketua, kemudian ada Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS KPA Sumedang. Dan acara ini juga live streaming, bisa didengar di mana saja Anda berada. Kemudian bisa juga menyimak di live streaming Instagram Yusan Media. Sekarang kita memberikan saatnya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan pelayanan terpadu atau perlindungan perempuan dan anak. Silakan di nomor 081 2-nya 3 kali 335927. Miris teman-teman, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua tapi kita tidak boleh berpangku tangan, bagaimana caranya, solusinya kita untuk bisa menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik ting nu telepon. Sarang saha? Bapak Cecep di mana, Cep? Panyingkiran. Silakan Cecep Panyingkiran. Bagaimana cara mengatasi tawuran yang sedang marak saat ini? Tawuran ya. Oke, hatur nuhun Cecep. Dan bagaimana cara mengatasi ciri-ciri orang LGBT? LGBT-nya. Karena teman saya banyak laki-laki. Oh, nu kitunya. Gitu Cep, atau Cep? Hatur nuhun Cepnya, mangga. Ya. Cecep di Panyingkiran yang pertama terkait dengan tawuran, kemudian yang kedua ciri-ciri LGBT. Kameramen dah. Lebih kita ngacing cager. Nuhun ya Cepnya, nuhun. Di belakang Cecep barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan lagi, silakan. Nomornya sekali lagi 081 2-nya 3 kali 22 335927, atau bisa juga melalui nomor WA Obsesi, boleh lah ya, biasanya hanya dipakai untuk obsesi tapi gak ada salahnya. Silakan yang mau kirim melalui WA juga boleh. Silakan Ibu sambil menanti pertanyaan yang lain dijawab oleh Ibu Ketua tentang tawuran termasuk juga ciri-ciri LGBT. Silakan. Yang LGBT mungkin ini nih Bu Retno ini. Ke Bu Retno tentang ciri-ciri. Iya. Tapi yang LGBT ada juga yang sulit untuk dibedakan karena gaya dan segala macam laki-laki banget ya Bu ya. Iya betul. Atau ada juga yang perempuan banget tapi ya, suka sesama jenis. Iya. Nah, jadi pembedanya gimana ini? Mau Ibu dulu? Mangga kalau mau LGBT Ibu dulu. Yang tawuran ya. Tawuran ya. Mengenai cara mengatasi tawuran ya, Kang Cecep. Mungkin kalau menurut saya pribadi sih jangan banyak berkumpul dengan apa sih orang-orang yang memang bukan teman-teman. Kadang kan kalau bertemu dengan lingkungan baru suka ada salah sangka atau apa ya seperti itu. Untuk anak-anak muda kadang egois, kadang kayak gitu. Lebih baik menghindari jangan terlalu banyak berkumpul, kecuali berkumpul ketika nonton Persib ya. Itu mah harus kebersamaan ya. Kebersamaan ini yang tidak ada gunanya seperti mungkin kayak malam minggu begadang, kan biasanya suka berkumpul tuh anak-anak motor atau itu awalnya dari situ. Jadi berkumpul boleh dengan teman-teman, ketemu teman baru, tapi jangan terlalu intens dan sering mungkin dihindari lah seperti itu, karena akan banyak timbul masalah-masalah kan kadang keegoisan anak-anak muda misalnya kenapa sih kadang suka ada itu naon melong wae kayaknya suka cuman berpandang-pandangan aja sih bisa menyebabkan salah sangka seperti itu. Mungkin menghindarinya ya menjauh atau
salah satunya seperti itu sih, banyak cara sebenarnya. Ulah salah gaulnya punya. Mungkin ya seperti itu salah gaul. Kecuali gaulnya jeung viking, jeung bobotoh. Itu kan lebih bermanfaat. Tapi kadang-kadang sekali-kali suka lucu juga ya. Memang iya itu kalau Persib sudah main mau menang mau kalah, dan memang ekspresi dari bobotoh. Jadi bicara Persib ya Pak. Jadi Persib malah jadi Persib seperti itu. Gak apa-apa Bu ya. Salah satunya seperti itu. Mungkin ya memang pemicu tawuran itu memang dari memang banyaknya orang berkumpul kan. Jadi kawanina bedanya. Kalau berkumpul kan memang jadi bertambah kan satu orang, kadang satu kepala itu lebih baik daripada banyak kepala kan lebih baik kan. Kayak gini ibu-ibu nih sekarang bertiga nih, kalau ada laki-laki satu macam-macam pasti dihajar berani. ya. Berani kita ya. Berani. Seperti itu. Makanya jangan macam-macam sama P2 TP2. Bu Retno, LGBT nih. Iya, sulit juga ya, Chris menjawab. Pasti nanti sebetulnya semua kita sudah tahu lah kira-kira seperti apa kita mendeskripsikan tentang ciri-ciri ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa memang ada sejak kecil sebetulnya ada yang terlahir identitas gendernya ya ke arah mana, tapi jenis kelaminnya tidak sesuai gitu kan. Misalnya ini hati dan ininya talenta dan segala macamnya perempuan tapi fakta adalah laki-laki. Itu kan ada ya. Dan itu tentu dengan beberapa intervensi. Sebetulnya secara medis kan intervensinya nanti bisa di usia dewasa, dia bisa ada rekayasa medisnya sesuai dengan identitas gender yang dia inginkan ya. Nah itu. Terus kemudian ada yang karena perilaku ya. Jadi sebetulnya identitas gender dan kelaminnya sejak lahir sudah sebetulnya sinkron, tapi kemudian juga ada pola asuh yang salah, ada juga pola gaul yang tidak begitu baik, sehingga tidak sinkron antara identitas gender dengan alat-alat yang dia miliki ya. Kalau perempuan ya alat reproduksi, kalau laki-laki juga alat reproduksi juga. Nah itu, kemudian yang sebetulnya kita khawatirkan sekarang adalah yang aspek perilaku tadi ya. Mungkin tren, mungkin juga dunia mengakui bahwa LGBT itu welcome atau dibolehkan, sehingga ada semacam data yang angkanya terus meningkat di situ. Nah, baik sebetulnya LGBT tadi, bahkan beberapa negara sudah mendefinisikan lebih dari itu, lebih tidak hanya LGBT, tapi juga ada beberapa yang lebih spesifik dan sebagainya. Tapi oke lah, kita mengenal di LGBT-nya aja. Nah, saya rasa kalau tentang ciri-ciri tadi ya sudah terlihat sebagian. Ada ya. Ya, sebagian terlihat ketika sebetulnya dia laki-laki biasa, normal, kemudian secara beriring waktu tiba-tiba dia cara bicara, kemudian cara bergerak kan gitu kan. Jalan juga kelihatan. Jalan, iya dari jalan dari jalan. Atau ngomong. Apa namanya? Berbicara. Properti yang dia pakai. Kantong ya kan, properti yang dia pakai gitu tuh kan ada gitu ya, ada. Nah ini juga sebetulnya ciri dalam arti tanda kutip, karena kalau kemudian kita akan judgement, kita juga jangan sampai menghakimi seseorang yang ternyata tidak seperti itu. Nah tapi ciri-ciri seperti itu tiba-tiba ya suka ke perempuan-perempuan. Nah ini untuk menyembuhkannya gimana ini Bu? Yang agak susah ini. Oke. Untuk menyembuhkannya ini adalah sebuah proses kejiwaan kan ya, proses yang mereka miliki itu juga sampai ke situ tuh biasanya juga ada perjalanan panjang. Ya ada salah asuh, misalnya salah asuh ya, kita tidak salah asuh orang tua. Orang tua sejak kecil memperlakukan seperti yang dia inginkan. Ya kan, misalnya
dia ingin anak laki-laki kan gitu kan, cuman keluar perempuan, kemudian dia orang tua memberikan hal-hal yang bersifat laki-laki ya misalnya, atau sebaliknya pengen anak perempuan sehingga anak kecil waktu kecil dia sudah dikasih boneka misalnya. Ini adalah pola asuh yang akhirnya mungkin secara tidak terasa, secara pelan-pelan dia akan memasuki dunia yang sebetulnya tadi beda dengan diri kelamin misalnya gitu. Nah, cara penyembuhannya kalau sudah memang kronis gitu ya, atau sebelum kronis malah, itu sebetulnya konseling psikologi juga sangat penting. Dan KPA kebetulan KPA kita membuat ruang khusus, ruang konsultasi bagi yang ingin seperti itu, yang ingin sembuh. Ya kita akan kita punya psikolog, kita juga punya psikiater yang sering kita ajak diskusi. Saya rasa itu bisa dipakai untuk konseling dan rahasia dijamin lah karena KPA juga mempunyai sebuah etika di mana tidak bisa data kita ekspor dan sebagainya. Jadi bagi yang memang ada hal-hal seperti itu, kecurigaan semacam itu, bisa menghubungi KPA dan kalau ingin berubah, kami akan menyediakan konsultasi gratis ya, kembali tidak ada pungutan biaya apapun seperti P2TP 2. Baik, ada yang masuk kembali Bu, kita terima. Halo, assalamualaikum. Oh, dia nanti colok. Sarang sahat di mana, Neng? Sarang Nurul Padilla, Ciherang Ponyo. Oh, Ponyo. Silakan, Nurul. Saya mau menanyakan dengan maraknya seksual pada anak sejauh ini, PTP2A edukasinya udah gimana? Terus apabila terjadi seperti itu bagaimana? Baik. Itu saja pertanyaannya. Kekerasan pada anak. Ya. Nuhun tasep. Nuhun Neng, mangga. Waalaikum. Iya, yang berikutnya ini assalamualaikum. Saya Nita dari Cikandung. Mau menanyakan apa yang harus kita lakukan ketika adanya kekerasan. Hampir sama dengan pertanyaan yang tadi seks, ini kekerasan terhadap anak. Kemudian yang berikutnya, saya Kania dari Bojong. Saya mau menanyakan bagaimana menguatkan perlindungan terhadap perempuan dalam konteks HAM. Waduh, pertanyaan tarik-tarik teuing, Neng. Bah, silakan, ada 3 pertanyaan Ibu Ketua untuk diberikan penjelasan atau Bu Nina dibantu. Silakan. Ya. Mangga. Terima kasih Neng yang di Ponyo, Ciherang, dan yang satunya pertanyaan hampir sama. Maraknya kekerasan dan penyimpangan. Salah satu yang kami lihat adalah dari media sosial, di mana media sosial itu yang masuk dan sedang ditangani oleh kami. Awalnya adalah dari gadget. Nah, ini sampai mereka melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan oleh anak, dan ini luput dari pengawasan orang tuanya. Kemudian untuk kekerasan dan cara penyelesaiannya seperti apa? Kami akan melakukan satu tindakan ketika korban melakukan pelaporan. Setelah pelaporan diterima oleh call center, baru kami akan melakukan satu pendekatan yang kita sebut ada asesmen atau pendampingan ke depannya. Nah, kemudian dari situ kami nanti akan juga bersentuhan dengan dengan psikolog atau psikiater, seperti apa anak ini, apakah anak mengalami trauma atau tidak. Ketika kita sudah masuk menangani masalah
yang ada yang dihadapi, seperti kekerasan atau penyimpangan seksual sama. Jadi kita dari pelapor itu lapor dulu ke call center, baru nanti kami proses. Kalau pencegahannya itu sendiri bagaimana, Bu? Jangan sampai kasus ini tidak terjadi. Kalau itu kan yang tadi disampaikan oleh Ibu adalah ketika ada sebuah kasus. Nah, kalau pencegahannya itu gimana? Ketahanan keluarga. Pak Kris, Ari Abdi P2T P2A kedah ningalikeun sakitu seueur barudak kedah kumaha. Susah. Ketahanan keluarga. Berarti dari keluarga awalnya. Begitu. Jadi ketika kita jadi semua harus bergerak. Iya. Sekolah, betul, dunia pendidikan, pesantren, lingkungan. Nah, itu kita juga kemarin sudah masuk dengan ke sekolah SMP dan SMK dengan guru BK-nya. BK. Kita masuk ke sana, kita memberikan satu pencerahan lah. Kami guru mah panginten tos paragina gitu ya, Kang Kris. Kita dengan meluncurkan buku saku ini minimal untuk rambu-rambu bagaimana cara pencegahan dini. Ini salah satunya gitu, panginten Kang Kris. Jadi untuk kita mengedukasi, kalau dengan guru BK, kalau anak sekolah mungkin kalau guru yang ngomong akan lebih masuk ketimbang orang tuanya si mama bawel gitu kan, pasti itu seperti itu. Gitu Kang Kris. Jadi tidak mungkin lah kalau P2 TP2A harus terjun secara langsung ke semua anak yang ada di Sumedang. Jadi harus melibatkan semua pihak ya. Gitu. Baik, saya penasaran ini Bu, ingin tahu komentarnya untuk Ibu Ketua yang lagi trending, yang lagi viral di Bandung. Seorang guru ngaji yang melakukan penyimpangan juga sama terhadap anak-anak, sampai kabarnya sekarang sudah 21. Ini merinding, kesal, wah segala macam. Dan kalau ada di depan saya, itu yang diduga pelakunya pasti akan saya hajar, Bu. Ini Ibu walaupun kasusnya Bandung, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi di Sumedang. Amin. Sikap P2 TP2A Sumedang menyikapi terkait dengan hal itu, silakan, seperti apa? Mungkin sebenarnya sama aja ya. Kalau sikap sih pasti kita juga akan merasa seperti tadi Kang Krisna bilang lah, karena kita juga sebagai orang tua, apalagi seorang ibu gitu, pasti akan sangat kesal, akan sangat marah. Tapi mudah-mudahan sih seperti yang diharapkan juga untuk kita semua, mudah-mudahan ya tidak terjadilah di Sumedang gitu. Amin. Ya komentarnya pokoknya mudah-mudahan aja nggak ada lah di Sumedang, cuman itu aja sih yang karena memang kasus itu kan telah ditangani juga. Jadi pada intinya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti itu sih. Kasusnya sudah lama sebetulnya, tapi ramainya baru sekarang ya. Gak tahu juga ya urusan Bandung gitu Bang. Iya, karena memang gimana Bu Retno, ada tambahan mungkin? Yang penting kita harapkan hal tersebut hanya terjadi sekali, tidak akan diulang di tempat manapun dan oleh siapapun, kelompok manapun. Jangan sampai hal tersebut terjadi lagi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Kita dalam rangka konteks perlindungan anak, perempuan dan sebagainya, mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Amin. Dan hati-hati ini kalau terjadi di Sumedang. Lihat nih, Ibu Ketua yang di belakangnya ada Viking, ada Bobotoh, ada Persib, macam-macam dihajarnya habis-habisan nanti. Terus ada Ibu Retno, ada Ibu Wakil Ketua yang keren-keren. Dikeroyok semua. Dikeroyok. Kita sudah berada di penghujung acara, sudah pukul 11 Bu. Waktunya saya untuk menanak nasi, nyuci piring. Back to dapur ya. Back to dapur. Back to dapur. Bahkan siang. Laki perempuan sama saja ya. Sama saja. Barangkali ada hal-hal lain yang belum saya sempat tanyakan dan ingin Ibu sampaikan, silakan Ibu.
Mungkin satu hal kita maaf sebelum saya lupa, nanti nomor kontak yang bisa dihubungi untuk lapor ketika ada yang lapor nih. Iya. Call center ya. Ini ada di sini. Ada nomornya ya? Iya. Yang ingin kami sampaikan di akhir acara ini mungkin tentang masyarakat boleh melaporkan, berani untuk melaporkan berani untuk bicara, melaporkan, dan rahasianya itu akan insya Allah terjamin dan tidak ada biaya. Bisa menghubungi call center 24 jam ya Bu, itu di lewat WA ya? Lewat WA ya, lewat WA. Japri. Japri lewat WA di 08nya 4 kali 019937. Diulangi ya, 088-880-1997. Mungkin itu saja, dan ya mudah-mudahan masyarakat bisa melaporkan dan mau berbicara masalahnya. Bu Nina, silakan Bu. Terima kasih Kang Kris. Saya berharap bahwa tidak hanya P2 TP2A, tapi juga Kang Kris juga punya punya peran yang begitu besar di media untuk menyuarakan ini. Mudah-mudahan Insya Allah apa yang kita harapkan meminimalisir daripada banyak korban-korban yang berjatuhan lagi. Saya sedih, saya kecewa ketika seseorang melakukan ini tanpa tidak manusiawi. Biadab banget ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu Hajah Retno, silakan Bu. Ya, jadi bagi yang pernah melakukan ataupun yang masih melakukan penyimpangan seksual, mohon bisa kembalilah, tidak melakukan penyimpangan seksual, tapi melakukan aktivitas seksual seperti layaknya yang normal yang diperbolehkan secara agama. Dan kemudian bagi teman-teman semua juga, HIV dihindarilah virusnya dan dihindarilah penularannya, tapi jangan menjauhi penderitanya, ya, supaya penderita AIDS, penderita HIV juga tetap harus dilindungi, diberi akses pengobatan yang maksimal, yang kemudian juga jangan dijauhi dari lingkungannya. Baik, terima kasih Bu Retno. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa ancaman kurungan terhadap pelaku kekerasan, apalagi terhadap anak-anak, saat ini sebetulnya sudah sangat berat ya. Sudah sangat berat, tetapi akut ya. Tapi nggak takut ya. Ya, sudah akut tapi nggak takut. Sudah akut tapi nggak takut. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini penyakit yang memang tidak mudah untuk disembuhkan. Sekali lagi mudah-mudahan di Sumedang tidak ada, dan terima kasih kehadirannya Ibu Ketua, Ibu Erwan. Kemudian Ibu Hajah Nina, Ibu Ahmad, hatur nuhun. Ibu Retno juga terima kasih, mantan Kepala Dinas Kesehatan. Nuhun pisan tiasa ditepangkeun di studio setelah puluhan tahun tidak kita bertemu. Dan sekarang kita bertemu sudah pada tua-tua. Sekali lagi hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman perbincangan kami dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2 TP2A Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun kana perhatosanana tangtoser kakirangan kalepatan neda agung cukup lumur dan jembar mangampura. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Rampes.